Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alit Sunardi di soal dan pembahasan tes intelijensia umum untuk seleksi CPNS 2024 ya. Langsung saja kita ke soal pertama. Misalkan jika X sama dengan 4 kali 1 kali 1 dan Y sama dengan P tambah 1, maka bagaimana hubungan antara X dengan Y? Kita ambil pemisalan P-nya 0. 0 kali 1 kali 1, maka hasilnya 0. 0 tambah 1 hasilnya 2. Demikian dengan pemisalan kedua dan min 3. Cukup satu saja pemisalannya, ini diperoleh. X sama dengan 0, Y sama dengan 2, maka X kurang dari Y. Ya, langsung saja begitu. Soal nomor 2, jika X rusuk sebuah kubus yang isinya 125. Lihat di sini kubus. Kubus itu berarti X. Rumusnya S kali S kali S. Di mana diketahui kubus ini 125 S pangkat 3. Berapa S? S adalah 5. Kenapa 5? Karena 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125. Kita misalkan S5 ini adalah X. Pernyataan Y yang kedua, Y adalah sisi miring segitiga. Di mana berlaku Y kuadrat sama dengan panjang kedua sisinya 3 dan 4. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Maka Y sama dengan 9 tambah 16. Akar 25. Akar 25 itu adalah 5. X-nya 5, Y-nya 5. Berarti X sama dengan Y. Kita ke soal nomor 3. Jika X luas bujur sangkar yang panjangnya sisinya 10. Ya, lihat di sini bujur sangkar. Persegi ya. 10 kali 10 100, maka X-nya 100. Dan Y sama dengan luas lingkaran yang garis tengahnya 10. Kita cari luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya VR kuadrat. 3,14 kali 10 dibagi 2 pangkat 2. Kalikan saja 3,14 kali 100 ya. 314. 2 pangkat 2 4. Jadi 314 dibagi 4 78,5. Maka nilai X lebih dari Y. X-nya 100, Y-nya 78,5 ya. Selanjutnya soal nomor 4. Jika P3, Q1 dan X sama dengan P akar 64, serta Y sama dengan PQ tambah Q pangkat 3. Kita cari dulu nilai X di sini ya. Nilai X. Bagaimana nanti hubungan X dan Y-nya? Kita masukkan di sini P3 Q sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Akar 64. X sama dengan akar 64 itu 8. Maka 3 kali 8 sama dengan 24 untuk nilai X. Kita lihat di Y. Di sini Y. P-nya sudah tahu 3. Q-nya 1. Q-nya 1 ya. 3 kali 1 itu 3. 1 pangkat 3 itu 1. 3 tambah 1, 4. Maka diperoleh hasil X lebih besar dari Y. Nomor 5. Jika Sumantri berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam 6 menit, berapakah kecepatan rata-rata Sumantri? Tinggal dibagi saja. Ya, jarak dibagi waktu. 2/5 dibagi 6/60. Kenapa 6/60 ya? Di 1 jam itu 60 ya. Kita kalikan 2/5 dibalikan ya. Kali 10 pangkat 2 ya. Kenapa? Karena 60 dibagi 6 itu adalah 10. 10 bagi 5, 2. 2 kali 2, 4. Jawabannya adalah A ya. Jadi 10 ini dari 60 dibagi 6. Hasilnya 10 ya. Lanjut, seorang mahasiswa telah menyelesaikan 124 SKS dengan indeks prestasi kumulatif 3,2. Ini tulisannya, semester ini dia mengambil 16 SKS. Berapakah indeks prestasi yang harus dicapai semester ini agar indeks prestasi kumulatifnya sebesar 3,25? Jadi rata-ratanya sudah diketahui harus 3,25 ya. Kita buat dulu kalimat matematikanya, ini 124 kali 3,2 dari sini ya. Ditambah 16 kali X dibagi 140. Kenapa 140? Karena awalnya 124 ditambah 16. Jadi ambil 140 SKS.
Lanjut. Nah, nilai rata-rata yang dicapai itu 3,25. Disimpan di sini di bawah. 3,25 dikali silang kali 140. Maka diperoleh persamaan 39,6,8. Ini hasil perkalian dari 124 dikali 3,2 ditambah 16 kali X, 16X. Lalu kita kalikan, ini hasilnya 455. Ini kita pindahkan, pindah ruas menjadi negatif. 396,8 dibagi 16 ya, dibagi 16 sama dengan X. Maka diperoleh X sama dengan 3,64 ya. Itu rata-rata ya. Nomor 7, jika X adalah sisi bujur sangkar yang luasnya 100, ya, bujur sangkar luasnya 100, maka S-nya adalah 10 karena luasnya adalah sisi kali sisi. Dan Y adalah sisi panjang sebuah 4 persegi panjang yang luasnya 100. Lihat. Y ini panjangnya kalau dikalikan dengan Y, ini hasilnya adalah 100. Diketahui sisi pendeknya 5. 5 kali berapa supaya hasilnya 100? Hasilnya 20. Pertanyaannya, berapakah X kali Y? Tinggal kalikan saja. X-nya 10, Y-nya 20. Hasilnya 200 ya. Nomor 8, jika tabung P tingginya 2 kali tabung Q. Ada 2 tabung nih. Tabung P dan tabung Q. Panjang jari-jarinya setengah dari panjang jari-jari tabung Q. Berapakah perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q? Ini tinggal buat perbandingan saja. Volume P dibandingkan dengan volume Q. Ya. Volume itu adalah luas alas kali tinggi ya. Berarti V kali R kali T. Sama ini juga V kali R kali T. Yang membedakan adalah panjang jari-jarinya. Nah, di sini tinggal masukkan saja, kita coret ya. Pi dengan Pi. Nah, kita masukkan jari-jarinya ini setengah RQ. 2 tingginya 2 TQ, RQ tambah TQ ini tetap ya. Maka kita bandingkan, tinggal coret saja RQ kuadrat dengan TQ ya. Maka diperoleh adalah setengah berbanding 1. Itu sama dengan 1 berbanding 2 ya. Ini tinggal perbandingan saja. Lanjut, seorang berjalan dari titik A ke timur sejauh 4 meter, ke timur 4 meter, ke selatan 3 meter, sampai ke titik B, lalu ke timur sejauh 3, terus ke selatan sejauh 5 meter, sampai ke titik C. Lihat, karena 5 kurang dari 6. Lanjut saja, nomor 10. Jika X adalah bilangan positif terkecil yang habis dibagi 14 dan 21, dan Y adalah bilangan positif terkecil yang habis dibagi 14 dan 28, maka kita cari dulu KPK dari 14 dan 21. Faktor dari 14 adalah 2 kali 7, 21 adalah 3 kali 7, ya. Maka 14 adalah 2 kali 7, 21 3 kali 7. Maka KPK-nya adalah 2 kali 3 kali 7, diperoleh hasilnya 42. Sekarang cari KPK dari 14 dan 28. 27, 2 pangkat 2 kali 7 ya. Ini faktor dari 14 itu 2 bagi 7 ya. 28 bagi 2, 14. 14 bagi 2, 7. 14 itu 2 kali 7. 28 itu 2 pangkat 2 kali 7. Kita cari KPK-nya, maka cari pangkat terbesar. Ini 2 pangkat 2 kali 7. Hasilnya 28.